Halo semuanya, video kali ini merupakan video sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Komunikasi Arsitektur, Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa, di mana tugas kali ini merupakan tugas yang sangat menarik bagi saya, karena di sini saya akan memerankan diri saya sebagai seorang arsitek yang akan menjelaskan proyeknya ke depan klien. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Halo, selamat pagi Bapak atau Ibu. Senang sekali kita dapat bertemu untuk pertama kalinya dengan metode virtual, gitu ya. Karena kita semua tahu bahwa keadaan saat ini sangat tidak memungkinkan kita untuk bertemu. Ada baiknya kita ikut berperan dalam mencegah penularan penyakit COVID-19, gitu ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai proyek yang sudah kita sepakati, yaitu bimbingan belajar. Tapi sebelum itu saya akan men-share screen materi presentasi sebagai alat penunjang saya untuk membantu saya mempresentasikan apa yang ingin saya presentasikan, gitu ya. Oke, ditunggu sebentar. Oke, sabar ya, sabar. Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam slide PowerPoint. Seperti yang sudah kita bicarakan di awal, bahwa proyek ini merupakan proyek bimbingan belajar. Untuk masuk ke dalam pembahasan proyek ke depannya, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Perkenalkan, nama saya Iko Manggilda Manika Prisio, NIM 088. Ini sedikit cuplikan profil saya, sedikit narsis sebenarnya. Oke, bimbingan belajar. Bimbingan belajar itu apa sih? Bimbingan belajar itu merupakan bimbingan yang ditujukan kepada siswa untuk mendapat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, kemampuannya, dan membantu siswa untuk menemukan cara-cara yang efektif dan efisien dalam mengatasi masalah belajar yang dialami oleh siswa, baik itu di dalam sekolah, gitu ya. Nah, bimbingan belajar ini hadir untuk membantu siswa dalam pembelajarannya di luar jam sekolah sebagai penambahan materi, penambahan ilmu, gitu ya, yang tidak termasuk dalam jam belajar di sekolahnya. Oke, lanjut. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan di awal, seperti bahwa terdapat site yang sudah kita tentukan, gitu ya. Site ini terletak di Jalan Teguh Umar Timur, Denpasar. Nah, seperti yang saya dan Bapak Ibu ketahui bahwa site ini bukanlah lahan kosong, namun terdapat bangunan existing yang berada pada site. Untuk site ini, bangunan existingnya merupakan toko mainan yang, nah ini akan saya highlight bahwa site ini memiliki keunikan karena site ini terletak di perkotaan yang diapit oleh bangunan-bangunan tinggi, begitu ya. Di sebelah kirinya itu merupakan bangunan Kospin Jasa, yang dimana tingginya sampai 3 lantai. Di sebelah kanan site itu merupakan Bank BNI Teguh Umar Timur, mencapai 2 lantai, dan di belakangnya, kalau saya tidak salah, itu merupakan bangunan dengan ketinggian sampai 4-5 lantai, begitu ya. Tapi peruntukannya atau fungsinya saya kurang mengetahuinya. Nah, mungkin itu merupakan sebagai kekurangan mungkin, karena jika dilihat dari kasat mata, gitu ya, site ini tentu saja akan menghalangi pergerakan laju udara yang dimana biasanya akan bergerak dari arah selatan. Tentunya pada arah selatan ini merupakan terdapat penghalang, gitu ya, penghalang bangunan yang sudah saya katakan tadi, yaitu bangunan dengan 4 lantai, 4-5 lantai. Tentu saja ini akan mempengaruhi dari pengudaraan atau penghawaan bangunan
dari site ini. Nah, itu akan menjadi tantangan kita ke depannya. Bagaimana cara kita akan mengatasi hal tersebut. Tapi sebelum itu, kita akan bahas mengenai yang utama terlebih dahulu. Sebelum kita akan membahas mengenai ke dalam analisis atau sintesis gitu ya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bingung gitu ya. Ada apa nih kotak-kotak warnanya beda-beda gitu. Nah, di sini merupakan klasifikasi ruang sesuai kebutuhan ruang yang sudah kita tentukan di awal. Terdapat klasifikasi dari ruang-ruang tersebut. Saya bagi 3 klasifikasinya. Yang warna biru ini merupakan service area, yang warna orange atau orange agak kecoklatan itu merupakan private area, dan yang warna hijau itu merupakan public area. Nah, apa sih bedanya dari ketiga klasifikasi fungsi ruang ini? Tentu saja beda, seperti yang sudah dijabarkan bahwa yang warna biru itu merupakan service area, di mana pada desain kali ini service area yang ditentukan itu merupakan ruang-ruangnya adalah toilet dan gudang. Toilet dan gudang ini merupakan masuknya klasifikasi ke service area karena merupakan service gitu ya, layanan. Nah, selanjutnya ada private area. Private area tentunya kita tentukan itu dari yang pertama ada ruang kelas. Ruang kelas itu tentu saja merupakan klasifikasinya private area. Yang kedua ada ruang staff, di mana staff ini adalah ruang pengajar yang akan memberikan materi-materi kepada siswa di bimbingan belajar gitu. Nah, yang terakhir ada public area. Public area ini intinya adalah ruang publik begitu ya. Terdapat ruang komunal di mana orang-orang dapat bertemu atau bercengkrama atau bertegur sapa ya di public area ini. Ada 3. Yang pertama ada halaman, itu merupakan public area. Yang kedua ada ruang tunggu, di mana siswa mungkin atau biasanya ada murid atau wali murid, orang tua biasanya itu akan menunggu anaknya pulang dari bimbel, itu akan menunggu di ruang tunggu. Atau ya mungkin juga yang berhubungan langsung dengan resepsionis gitu ya. Nah, ini yang ketiga ada resepsionis. Resepsionis tentu saja merupakan public area karena peruntukannya untuk seluruh gitu ya, seluruh sivitas yang berada di bangunan ini. Resepsionis menjadi pusat informasi, entah itu pendaftaran mahasiswa baru kah atau segala informasi mengenai bimbingan belajar ini. Klasifikasi ruang ini yang sudah saya bagi menjadi 3 bagian itu dikemas dalam bentuk diagram sehingga mungkin akan lebih mudah untuk dipahami gitu ya. Oke, lanjut kita ke bagian selanjutnya, itu adalah bar chart of gender, di mana di sini akan menjabarkan secara garis besar populasi sivitas dari bimbingan belajar ini berdasarkan gender dengan media penyaji persen. Setelah saya mencoba untuk menggali gitu ya, secara garis besar, secara umum bahwa di dalam bimbingan belajar ini terbagi menjadi 2, tentu saja ada laki-laki dan perempuan. Nah, perbandingannya sebenarnya tidak cukup signifikan. Perbandingannya tipis, 60% berbanding 40%, 60% laki-laki dan 40% perempuan. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena kita dalam bangunan mayoritas gender akan sangat mempengaruhi dari bagaimana bentuk atau sirkulasi dari bangunan tersebut. Bagaimana jika populasi terbesar atau mayoritasnya itu merupakan laki-laki, apa saja kegiatan dari laki-laki itu akan sangat menentukan dari pergerakan masing-masing ruang di dalam bangunan. Nah, ini hanya sedikit informasi bagi Bapak atau Ibu yang baru tahu gitu ya, karena gender ini menentukan. Gitu. Nah,
Setelah mendapatkan persentase dari gender, kita coba memetakan beberapa ruang dengan kapasitasnya. Nah, yang pertama ada ruang staff gitu ya. Kapasitasnya mencapai maksimal itu adalah 7 orang. Karena ruang staff ini peruntukannya untuk pengajar dengan jumlah 7 orang itu merupakan jumlah yang cukup dengan luasan bangunan yang seperti kita di sini. Selanjutnya ada ruang kelas. Kapasitas maksimal ruangan kelas berdasarkan besaran standar ruang. Oh ya, saya lupa menyampaikan bahwa ruang-ruang ini dengan kapasitasnya itu merupakan kajian dari besaran standar ruang, gitu ya. Ada peraturan yang menstandarkan kapasitas maksimal dari suatu ruang dengan sesuai fungsinya, gitu. Nah, pada ruang kelas di sini kita menentukan kapasitas maksimalnya adalah 10 orang per kelas. Mengapa? Karena tentu saja ini dipengaruhi oleh luasan site dan juga dipengaruhi oleh keadaan yang dimana kita di sini kan mulai melakukan new normal. Segala sesuatu kita harus pikirkan mengenai pandemi seperti hal ini. Semua bidang itu terdampak, termasuk juga dalam bidang arsitektur, di mana kita harus merespon apa yang terjadi saat ini di dalam bangunan kita. Nah, dengan diperkecil gitu ya kapasitas sivitasnya di dalam suatu ruang, ini akan memberikan jarak sehingga akan meminimalisir kecenderungan penularan penyakit begitu. Nah, itu semua presentasi yang sudah saya sampaikan. Mungkin banyak sekali ada yang kurang karena ini kan kita berada di presentasi tahap awal sebagai pengenalan aja apa yang sejauh ini kita sudah lakukan. Untuk kedepannya informasi atau presentasi berikutnya akan menjabarkan mengenai permasalahan atau analisis dari site tentunya dan juga desain. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih bagi Bapak dan Ibu sudah menyempatkan atau meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Oke, saya tutup dengan selamat pagi. Nah, itu merupakan bagaimana cara saya melakukan presentasi, memerankan diri saya sebagai seorang arsitek di depan seorang klien, gitu ya. Mungkin ada yang mungkin saat ini masih kurang, nantinya akan lebih diimprove lagi. Jadi segitu aja video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Terima kasih.